Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nofriansyah dengan NPM 1513051087, Program Studi Penjas Kes FKIF Unila Bandar Lampung. Saya akan mempresentasikan PowerPoint untuk ujian komprehensif yang berjudul Kontribusi Panjang Tungkai dan Power Tungkai terhadap tendangan penalti jarak 10 meter pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Kontribusi panjang tungkai dan power tungkai terhadap tendangan penalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 1 latar belakang. Olahraga merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memerlukan kondisi fisik yang baik. Di era perkembangan modern yang makin maju, saat ini masyarakat memiliki banyak pilihan untuk dapat melakukan kegiatan olahraga. Olahraga futsal merupakan cabang olahraga yang semakin digemari oleh lapisan masyarakat, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa. Futsal dapat dimainkan oleh siapa saja, baik pria maupun wanita, baik tua maupun muda. Melalui kegiatan olahraga futsal ini banyak diperoleh manfaat khususnya dalam pertumbuhan fisik, mental, dan sosial. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Tim futsal SMA Negeri 9 Bandar Lampung tidak dapat memanfaatkan peluang ketika mendapatkan tendangan titik penalti 10 meter. Tendangan pemain ketika bertanding masih melebar, melambung, dan terlalu pelan. Pelatih belum memperhatikan soal finishing pemain pada saat latihan khususnya pada latihan tendangan penalti jarak 10 meter. 4. Perlu adanya peningkatan ketepatan tendangan dalam tim futsal SMA Negeri 9 Bandar Lampung sebagai sebuah proses keberhasilan penguasaan teknik bermain futsal. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu apakah ada kontribusi antara panjang tungkai terhadap tendangan penalti jarak 10 meter pada peserta ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 9 Bandar Lampung? Yang kedua, apakah ada kontribusi antara power tungkai terhadap tendangan penalti jarak 10 meter pada peserta ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 9 Bandar Lampung? Yang ketiga, apakah ada kontribusi antara panjang tungkai dan power tungkai terhadap tendangan penalti jarak 10 meter pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 9 Bandar Lampung? Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi panjang tungkai pada saat melakukan tendangan titik penalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi power tungkai pada saat melakukan tendangan titik penalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi antara power tungkai dan panjang tungkai pada saat melakukan tendangan titik penalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian permainan futsal. Futsal dipopulerkan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Ceriani menurut Charlim 2011. Olahraga ini sekarang dimainkan di bawah perlindungan Federation International de Football Association di seluruh dunia, dari Eropa hingga Amerika Tengah dan Amerika Utara, serta Afrika, Asia, dan Oseania. Paraguay menjuarai Piala Amerika Selatan pertama dalam pertandingan internasional yang diadakan pada tahun 1965. Kejuaraan dunia futsal pertama diadakan atas bantuan FIFUSA sebelum anggotanya bergabung dengan FIFA tahun 1989 di Sao Paulo, Brazil tahun 1982. Berakhir dengan Brazil di posisi pertama, pertandingan futsal internasional pertama diadakan di Amerika Serikat pada Desember 1985 di Universitas Negeri Sonoma di
North Park, California. Yang kedua, menendang. Menendang merupakan suatu usaha untuk memindahkan bola dari suatu tempat ke tempat lain yang menggunakan kaki atau bagian kaki. Menendang bola dapat dilakukan dalam keadaan bola diam, menggelinding, maupun melayang di udara. Namun dalam penelitian ini, penulis memilih menendang bola dalam keadaan diam. Prinsip menendang bola dalam keadaan diam dalam penelitian ini adalah bola ditempatkan pada suatu dan ditendang dengan menggunakan punggung kaki. Dalam futsal, cara melakukan shooting bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan menggunakan ujung kaki dan bisa juga menggunakan punggung kaki. Tendangan penalti jarak 10 meter. Dalam permainan sepak bola ada berbagai macam jenis pelanggaran dan hukuman. Salah satunya yaitu tendangan penalti. Tendangan penalti adalah metode menendang dalam permainan sepak bola yang dilakukan dari titik penalti berjarak 11 meter menuju gawang. Tendangan penalti dilakukan selama permainan berlangsung. Hal ini diberikan ketika pelanggaran dalam hukuman tendangan bebas terjadi dalam area penalti. Tendangan yang sama yang dibuat dalam adu penalti di beberapa sistem kompetisi untuk menentukan tim pemenang setelah pertandingan berakhir imbang. Meskipun sama dalam penerapan, begitu juga dalam futsal. Jenis pelanggaran hampir sama dan tidak jauh beda antara permainan futsal. Tendangan penalti dalam futsal berjarak 5 meter dari gawang, sedangkan dalam sepak bola berjarak 11 meter. Pada permainan futsal, tendangan penalti memiliki dua jenis, yaitu tendangan penalti berjarak 5 meter dan tendangan penalti berjarak 10 meter, atau disebut dengan penalti kedua, yaitu second penalty. Sama seperti sepak bola, yaitu apabila ada pelanggaran dalam kontak penalti, maka berakhir dengan hukuman tendangan penalti bagi pelanggar tersebut. Sedangkan dalam second penalty atau penalti kedua adalah hukuman pelanggaran sebanyak 5 kali dan pada pelanggaran ke-6 tim tersebut diberikan hukuman second penalty. Sama dengan penendang akan langsung berhadapan dengan kiper. Berbeda dengan tendangan penalti, kiper diperbolehkan maju ke depan hingga batas 5 meter dari titik posisi second penalty. Panjang tungkai. Panjang tungkai adalah jarak vertikal antara telapak kaki sampai dengan pangkal paha yang diukur dengan cara berdiri tegak. Sebagai salah satu anggota gerak bawah, memiliki peran penting untuk kerja olahraga. Sebagai anggota gerak bawah, panjang tungkai berfungsi sebagai penopang gerak anggota tubuh bagian atas, serta penentu gerakan baik dalam berjalan, berlari, melompat, maupun menendang. Gerakan melempar, memukul, dan menyepak adalah gerakan angular, karena gerakan ini didasari dengan gerakan tulang. Gerakan ini disertai linier badan agar benda yang disepak mengenai sasaran. Selanjutnya, Radio Putra mengatakan kecepatan berbanding dengan besarnya radius. Radio Putra juga mengatakan bahwa subjek yang bergerak pada ujung radius yang panjang akan memiliki kecepatan linear lebih besar dari subjek yang bergerak pada ujung radius yang pendek. Seandainya kecepatan angularnya dibuat konstan, maka panjang radius makin besar daripada kecepatan linearnya. Jadi lebih menguntungkan kalau digunakan pengungkit yang panjang untuk memberi kecepatan linear pada objek yang ketentuan panjang pengungkit tersebut tidak mengorbankan kecepatan angularnya. Power tungkai. Power merupakan gabungan dari kekuatan dan kecepatan. Oleh sebab itu, karena power sebagai produk kecepatan dan kekuatan maksimum, rasanya cukup logis untuk mengembangkan kekuatan maksimum lebih dahulu, lalu diubah ke power. Power menyangkut kekuatan dan kecepatan kontraksi otot yang maksimal dalam waktu yang secepat-cepatnya. Menurut Abdul Alim, power otot tungkai merupakan kemampuan otot atau sekelompok otot tungkai untuk melakukan kerja atau gerakan secara eksplosif. Tungkai merupakan anggota gerak badan yang terdiri atas seluruh kaki dari pangkal paha ke bawah, sebagai tulang anggota gerak bawah. Tungkai mempunyai tugas penting untuk melakukan berbagai macam gerakan juga sebagai penopang tubuh saat melakukan gerakan atau aktivitas lain. Hipotesis adalah sebagai jawaban bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah H1. Ada kontribusi antara power tungkai dengan tendangan penalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 9 Bandar Lampung. H2. Ada kontribusi antara panjang tungkai dengan tendangan penalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 9 Bandar Lampung. H3. Ada kontribusi antara power tungkai dan panjang tungkai dengan tendangan penalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan penelitian
korelasional. Penelitian korelasional yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode yang digunakan adalah korelasional dengan teknik pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan Sugino mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel. Sugiono mengatakan sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel penelitian berjumlah 20 siswa ekstrakurikuler Futsal SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Tempat dan waktu penelitian. A. Tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di lapangan Futsal SMA Negeri 9 Bandar Lampung. B. Waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan sebanyak 1 kali pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020. Variabel penelitian. Menurut Arikunto, variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Ada 2 variabel yang terlibat dalam penelitian ini, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Kedua variabel tersebut akan diidentifikasi ke dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Variabel bebas yaitu panjang tungkai yaitu X1, power tungkai yaitu X2, dan variabel terikatnya tendangan peneliti jarak 10 meter. Instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen power tungkai diukur menggunakan standing board jam. Tujuannya mengukur power tungkai ke arah depan. Yang kedua, instrumen tes panjang tungkai menggunakan alat antropometer. Tujuannya untuk mengukur atau mengetahui panjang tungkai. Yang ketiga, tes tendangan penalti jarak 10 meter. Tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan syuting pada siswa yang dilakukan 10 kali tendangan syuting dengan menggunakan punggung kaki. Tendangan dilakukan dari titik penalti kedua dengan jarak 10 meter dari gawang dan bola ditendang menuju gawang futsal yang telah diberi tanda sasaran, menurut Arkitopan Maulana. Adapun pelaksanaan tes ini adalah sebagai berikut. Tes ini menendang dengan punggung kaki yang dilakukan dengan awalan menggunakan teknik dasar tendangan yang baik. Tendangan dilakukan dengan menggunakan kaki terbaik. Tendangan dilakukan dari titik penalti kedua dengan jarak 10 meter dari gawang dan boleh ditendang menuju sasaran yang berupa gawang futsal dengan ukuran tinggi 2 meter dan lebar 3 meter. Kemudian gawang tersebut dibagi menjadi 9 bagian dan setiap bagian berukur 6,66 cm dan lebar 100 cm. Validitas instrumen. Metode yang dilakukan untuk mencari validitas instrumen dengan face validity adalah validitas yang berhubungan apa yang nampak dalam mengukur suatu dan bukan terhadap apa yang seharusnya hendak diukur. Dalam instrumen ini, validitas telah diuji dengan menggunakan face validity. Reliabilitas instrumen, metode yang dilakukan untuk mencari reliabilitas instrumen dengan cara tes praktik berdasarkan hasil uji coba instrumen yang dilakukan sebanyak 2 kali. Tes pada siswa ekstrakurikuler futsal SMK 2 Mei Bandar Lampung. Hasil uji coba bisa dilihat pada halaman 58. Berikut hasil perhitungan kualitas yang didapat. Teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas data dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan uji perbedaan. Dari hasil uji prasyarat tersebut akan diketahui apakah data berdistribusi normal dan homogen atau sebaliknya. Hal ini diketahui untuk menentukan jenis statistik yang akan digunakan dalam uji beda. Untuk melakukan uji normalitas, data menggunakan uji kenormalan non-parametrik yang dikenal dengan uji Lilias-Pair, menurut Sujana. Jika L hitung lebih besar dari L tabel, artinya data berdistribusi normal, dan jika sebaliknya, data tersebut tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji homogen. Sedangkan untuk melihat homogenitas, maka digunakan uji F dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan S besar per S kecil dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, artinya data homogen. Dan jika F hitung lebih besar dari F tabel, berarti tidak homogen. Uji linearitas. Uji linearitas regresi bertujuan untuk menguji kekeliruan eksperimen atau alat eksperimen dengan menguji model linear yang telah diambil.
Untuk itu, dalam uji linearitas regresi ini akan menghasilkan uji independen dan uji tuna cocok regresi linear. Hal ini dimaksudkan untuk menguji apakah korelasi antara variabel prediktor dengan kriterium berbentuk linear atau tidak. Regresi dikatakan linear apabila harga F hitung lebih kecil dari F tabel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan program SPSS. Uji hipotesis untuk mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap variabel tidak bebas dalam Arikunto. Untuk menguji hipotesis antara X1 dan Y digunakan statistik melalui korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. Rxy sama dengan N sigma XY dikurang buka kurung sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X1 kuadrat dikurang dalam kurung sigma X1 tutup kurung kuadrat dikali buka kurung N sigma Y2 dikurang sigma Y tutup kurung kuadrat. Bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Deskripsi data yang dimaksud untuk memperoleh gambaran tentang penyebaran data yang dapat didapat dari hasil tes dan pengukuran variabel penelitian. Dengan mendeskripsikan data tersebut akan diketahui nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, nilai simpangan baku, distribusi frekuensi, dan diagram batang dari masing-masing variabel X1, X2, dan Y. Adapun deskripsi data hasil penelitian adalah sebagai berikut. Dari tabel di atas menunjukkan rata-rata dari variabel panjang tungkai yaitu 94,2 dengan standar deviasi 6,86 dengan resampel 20. Power tungkai yaitu 228,6 dengan standar deviasi 23,79. Dengan sampel yang sama yaitu 20. Dan variabel Y, tendangan penalti yaitu 28,55 dengan standar deviasi 7,21 dari jumlah sampel yaitu sama 20. Hasil penelitian, berikut penjabaran secara parsial tentang hasil penelitian. Berdasarkan diagram di atas, hasil dan pembahasan, yaitu hasil penelitian. Berikut penjabaran secara parsial tentang hasil penelitian. Berdasarkan tabel di atas bahwa untuk variabel panjang tungkai memiliki rata-rata sebesar 94,2 dengan standar deviasi 6,86 dan nilai terendah sebesar 81 dan nilai tertinggi 105. Untuk variabel power tungkai memiliki rata-rata 28,6 dengan standar deviasi 23,79 dan nilai terendah 156 dan nilai tertinggi 253. Sedangkan pada variabel terikat yaitu tendangan penalti jarak 10 meter memiliki rata-rata sebesar 28,55 dengan standar deviasi 7,21 dan nilai terendah 18 dan nilai tertinggi 39. 2. Uji prasyarat. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji Lillias-Pair dengan kriteria uji jika nilai L hitung lebih kecil dari L tabel, maka data tersebut berdistribusi normal. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah kedua kelompok memiliki varian yang sama. Untuk mengetahui variabel mana saja yang memiliki varian yang sama, maka uji yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan varian terbesar dan varian terkecil dari masing-masing kelompok sehingga diperoleh nilai F hitung dengan kriteria uji jika F hitung F kurang dari F tabel. Maka kedua data bersifat homogen atau berasal dari varian yang sama. Ternyata pada hasil tes dapat F hitung lebih kecil dari F tabel, maka kedua varian tersebut homogen. Uji linearitas. Uji kelinearan atau uji linearitas adalah uji untuk mengetahui apakah antara prediktor X1, X2, dan Y memiliki hubungan yang linear atau tidak terhadap kriterium. Rekuman hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa antara panjang tungkai dan power tungkai X dengan tendangan penalti jarak 10 meter yaitu Y terdapat hubungan yang linear.
Pengujian hipotesis penelitian bisa dilihat pada tabel. Penelitian dianalisis dengan teknik analisis regresi linear sederhana dan mendapatkan hasil seperti pada lampiran dan seterusnya. Setelah mendapatkan koefisien korelasi, kemudian dicari determinasi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan masing-masing variabel. Dengan demikian akan diketahui faktor kondisi fisik mana yang mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tendangan penalti jarak 10 meter. Pembahasan hasil penelitian. Penelitian ini membahas tentang kontribusi panjang tungkai dan power tungkai dengan tendangan penalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Data menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi ada hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas dengan variabel terikatnya. Dari data tersebut dapat menjawab hipotesis bahwa ada kontribusi panjang tungkai dan power tungkai terhadap tendangan penalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai kontribusi panjang tungkai dan power tungkai terhadap tendangan penalti jarak 10 meter pada futsal yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada kontribusi antara panjang tungkai dengan tendangan penalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 9 Bandar Lampung sebesar 60%. Yang kedua, ada kontribusi antara power tungkai dengan tendangan penalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 9 Bandar Lampung sebesar 50,9%. Yang ketiga, ada kontribusi antara power tungkai dan panjang tungkai dengan tendangan penalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 9 Bandar Lampung sebesar 62,5%. Saran, berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, yaitu pertama, pentingnya meningkatkan ketepatan tendangan pada futsal pada siswa SMA Negeri 9 Bandar Lampung, hendaknya memperhatikan power tungkai dan akurasi. Pentingnya penelitian lebih lanjut dengan memperbanyak sampel yang lebih besar dan variabel yang lebih luas agar diperoleh gambaran secara komprehensif dan mendalam. Yang ketiga, bagi pelatih futsal dan guru penjas, beban latihan untuk tiap unsur kondisi fisik disesuaikan dengan nilai sumbangan tiap variabel terhadap panjang tungkai dan power tungkai.